Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak berkompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela
menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang Dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau Mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menundungi aku di bawah sayapmu. Aku akan berlindung, kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom, semangat minggu pagi GPM Menteng. Berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu, di mana hari ini kita
kita hari Minggu ini, mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh datang beribadah pagi ini, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap minggu, setiap bulan. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu berlimpah atas kami Tuhan. Pagi ini setiap kami umat-Mu yang datang beribadah bersama-sama, kami percaya Tuhan hari ini ada lawatan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, menghibur yang sedih, memberi kekuatan bagi yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena itu kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Dari Pak Niko, Nyatora Harjo beserta keluarga besarnya. Kami berdoa wakil-wakilnya Tuhan. Kami berdoa gembala kami Rayon 1F, Pak Budi Sastra Tuhan dan keluarganya. Kami berdoa gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Binsar Sitorus dan keluarganya. Buat wakil gembala Bapak Hermanto Tan dan keluarganya. Kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini perkenanan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa. Engkau memperluas pelayanan mereka Tuhan, sehingga amanat agung-Mu dinyatakan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati, lindungi, panggari dan kuasa darah-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami ucapkan berkat atas bangsa ini. Sekalipun dunia tidak baik-baik saja, kami tahu ada Tuhan yang menopang bangsa kami. Kami berdoa selamatkan Indonesia Tuhan. Di era pencurahan Roh Kudus ini, Roh-Mu dicurahkan dengan dahsyat atas Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, selamatkan negeri kami Tuhan. Kami percaya perekonomiannya, tanahnya, udaranya, lautannya, semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan dengan luar biasa, perekonomiannya semakin membaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Presiden kami, Prabowo, Gibran dan Wakil Presiden. Kami percaya hari-hari ini, taruhkan hikmat, roh takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Seluruh pejabat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, biarlah Tuhan segala kebijakan mereka berasal daripada-Mu. Biarlah hikmat-Mu mengalir atas mereka Tuhan, untuk mengelola bangsa kami di dalam takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang diadakan di negeri kami, bahkan di bangsa-bangsa. Biarlah hari ini adalah hari kesukaan. Ada semangat di rumah Tuhan, ada puji-pujian di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya gereja-gereja yang hari beribadah ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, semakin banyak orang berseru memanggil nama Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Hingga penuaian terjadi atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa. Amanat agung-Mu diberitakan, Jesus for everyone, terjadi atas bangsa dan negeri ini. Terima kasih Bapa. Hingga pada waktunya kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami siap memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Kami berikan segala kemuliaan, puji-pujian, hormat dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari yang di rumah-rumah, dimanapun berada, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian
selalu setia ada dalam setiap musim hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Baik, sekarang saatnya kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan secara online melalui transfer ataupun QRIS yang tertera di layar. Baik, sebelum kita memberi, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap nafkah apapun yang Kau percayakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap benih-benih yang Kau taruhkan Tuhan, untuk kami bisa menikmati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menabur Tuhan, sebagian dari benih-benih itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan kerajaan Tuhan, untuk kebesaran kerajaan Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap kami yang menabur ya Tuhan, berlipat-lipat ganda, boleh bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut pengumuman gereja kita Minggu 14 Juni 2026. Menyambut serta mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan hari ini yang dilayani oleh Ibu Friska Lastiur Manurung. Kiranya berkat dan kemurahannya menyertai ibu dan keluarga. Sehubungan libur nasional, maka kegiatan ibadah Healing Worship for Indonesia ditiadakan. Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10.10 doa keliling secara hybrid. Jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung secara onsite dapat berkumpul di gereja pukul 9.50. Dapat hadir juga secara online melalui Zoom Meeting. Kita akan bersama-sama berdoa bagi kota Jakarta dan Indonesia. Sosialisasi kesehatan kanker dan tumor oleh Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia bagi jemaat Tuhan kaum wanita. Pada hari Minggu, 28 Juni 2026, pukul 13 sampai 14.30 di GBI Menteng secara gratis. Pendaftaran dapat menghubungi sekretariat gereja. Kita akan berjumpa dalam ibadah minggu secara onsite di GBI Menteng pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 10. Firman Tuhan akan dilayani oleh ibadah umum Ibu PDP Yolanda Vergina dan ibadah anak Kak Sheryl. Sekian pengumuman gereja kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang
Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Sungguh benar dan bersyukur Tuhan, sebuah sukacita yang besar dalam hidup kami adalah ketika Tuhan menepati setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak perlu takut, khawatir, bimbang akan hidup kami. Sebab Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, Engkau yang selalu menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau telah melawat, menjamah setiap kami melalui pujian penyembahan di pagi hari ini. Tuhan, kami juga rindu pagi hari ini untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom GBI Menteng. Puji Tuhan, sekalipun kita beribadah di tempat kita masing-masing, tidak mengurangi bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan ya. Tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan Wakil Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani di ibadah umum dengan sharing firman Tuhan. Dan tentunya percayalah jemaat Tuhan bahwa kesempatan ini tentunya adalah dengan tahap perenungan dan pengujian gitu ya. Akhirnya oke, saya terima. Dengan belajar saya taat, dan saya percaya ketika saya diberikan satu kepercayaan yang baru, artinya di sana ada proses belajar ya, belajar dalam hal iman dan juga belajar nilai-nilai kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini jemaat Tuhan, saya akan sharing firman Tuhan tentang bersukacitalah. Ini adalah topik yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat ini cukup sangat singkat tapi sangat powerful sekali dalam kehidupan kita sehari-hari jemaat Tuhan. Di sini dikatakan bersukacitalah, berarti ini adalah sebuah perintah atau ajakan untuk kita memiliki perasaan senang, bahagia, girang gitu ya. Dan dilanjutkan dengan kata senantiasa, artinya mau keadaan kita sedang baik atau keadaan kita tidak baik, bersukacitalah senantiasa, miliki selalu hati yang senang dan gembira. Mau doa kita sudah dijawab, mau doa kita belum dijawab, bahkan mau doa kita sekalipun tidak dijawab, bersukacitalah senantiasa. Apalagi kita yang sudah berumah tangga jemaat Tuhan, pagi hari bangun di pagi hari kita sudah diperhadapkan dengan ujian yang namanya sukacita. Mungkin kita membangunkan anak kita yang susah gitu ya. Sudah 10 kali dibangunin tapi gak bangun-bangun untuk dia pergi sekolah. Tapi bagaimana kita tetap bersukacita senantiasa. Yang terlihat dari apa? Nadanya. Terlihat dari apa? Kata-katanya gitu ya. Biasanya mungkin karena kita harus tetap bersukacita senantiasa. Manggilnya udah 10 kali dipanggil tidak bangun-bangun. Tapi tetap kita dengan nada yang enak. Dan sebutan panggilan yang enak didengar gitu ya, yang tidak ya misalnya mungkin panggilnya adalah nama gitu ya, Selin ya gitu ya, ayo nak bangun. Itu udah yang ke-11 kalinya, ke-12 kalinya belum bangun, tapi kita masih tetap bersukacita nggak dengan manggil lagi, Selin ayo bangun yuk nak, sudah siang gitu ya. Nah, artinya gak ada satu keadaan yang menjadi pengecualian untuk kita bersukacita jemaat Tuhan. Mau keadaan keuangan kita sedang bobrok sekalipun, aku bersukacita. Apa sukacitanya? Karena keadaan keuanganku sedang bobrok, aku di situ bisa belajar hemat. Aku bisa belajar mengelola keuanganku. Sekalipun di kantorku bosku tidak menyukai aku, teman kerjaku tidak menyukai aku, baik ketika aku di kampus sekalipun, aku di sekolah manapun, aku tidak disukai oleh orang lain, aku bersukacita. Apa sukacitanya? Aku bisa berdoa bagi mereka. Bukankah firman Tuhan berkata demikian? Kita harus berdoa bagi musuh kita. Dan yang kedua, kita bisa apa? Kita bisa memperbaiki diri kita. Apa yang kurang? Apa yang salah dengan diri saya? Kita bisa introspeksi. Kita bisa belajar untuk lebih baik lagi. Mungkin dengan perkataan, mungkin dari etika kita, mungkin dengan karakter kita. Ya,
Dan apalagi kita melihat sekarang keadaan Indonesia, bangsa kita gitu ya. Baik kita melihat berita-berita di sosmed gitu ya, TV, mungkin jemaat Tuhan ada yang secara langsung menyaksikan, melihat bagaimana kondisi bangsa kita Indonesia ini yang sangat menyedihkan gitu ya. Bagaimana sukacita kita itu bisa digantikan dengan ketakutan gitu. Tetapi dengan kondisi seperti ini pun kita harus tetap bersukacita. Apa sukacitanya dengan kondisi ini, keadaan ini? Yaitu kita bisa berdoa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita berseru lebih lagi kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita melihat gitu ya, kayaknya dari dulu kita doa terus untuk Indonesia tapi tidak ada perubahan. Orang udah didoakan aja udah begini, apalagi tidak didoakan. Oleh karena itu bersuka, mau sudah dijawab doa kita, belum dijawab doa kita, bersuka cita senantiasa. Sukacitanya di mana? Sukacitanya kau terus berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan bagikan 3 hal tentang sukacita. Yang pertama yaitu adalah bersukacita dalam Tuhan. Ini berbicara tentang sumber, yaitu keintiman dalam Tuhan sama dengan di dalam keintiman dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 firman Tuhan berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Kita baca kata di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. 1, 2, 3. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Dikatakan tidak setengah, seperempat, 1, 2, 3. Tapi dikatakan di situ berlimpah-limpah. Tidak ada batasan, tidak ada yang membatasi akan sukacita di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita sangat perlu sukacita tersebut, jemaat Tuhan. Untuk memperoleh sukacita tersebut, kita harus memperolehnya dari sumber sukacita tersebut, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana kita memperoleh sukacita itu untuk berlimpah-limpah, yaitu melalui hubungan kita dengan Tuhan. Tentunya hubungan yang tidak 1, 2, 3 up and down, tapi hubungan yang intim atau yang dekat dengan Tuhan. Sukacita kita bukan cuma senang karena Tuhan beri sesuatu, Tuhan kasih sesuatu, bukan. Tapi senang karena aku dekat dengan Tuhan. Tapi aku senang karena aku ada di dalam Tuhan. Contohnya nih, seperti orang pacaran ya. Berdasarkan pengalaman, tapi tidak tahu lah ya. Kalau jemaat Tuhan atau anak-anak muda di sini ya, yang punya boyfriend atau girlfriend gitu ya, rasanya kalau ketemu itu happy gitu ya. Padahal kita nggak dikasih apa-apa gitu ya. Palingan cuman ketemu aja makan gitu ya. Ya mungkin makan di kafe gitu ya. Tapi entah kenapa ketika bertemu deket sama dia tuh happy, senang gitu ya. Hanya ketemu doang loh gitu ya. Hanya ngobrol doang, tapi happy-nya itu ya ampun, seperti mendapatkan uang yang berapa banyak dan seperti memperoleh yang lainnya gitu ya. Nah, demikian juga untuk kita memperoleh sukacita itu yang berlimpah-limpah, kita harus dapatkan dari sumber yang tepat, yaitu sumbernya Tuhan Yesus. Bagaimana kita untuk mendapatkan sukacita tersebut, yaitu kita harus memiliki hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan. Bicara intim dekat itu adalah harus sering-sering, bukan 1, 2 kali ya. Dan seperti orang yang ketemu sama pacar kita gitu ya, orang yang kita sayang, orang penting. Kalau ketika kita ketemu orang penting, wah kita senang banget gitu ya. Keintiman itu artinya aku dikenal Tuhan, aku kenal Tuhan, dan aku bersekutu dengan Tuhan. Aku dikenal Tuhan karena hubunganku dengan Tuhan itu nyata. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini merupakan adalah satu penjelasan, satu gambaran bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu nyata.
Ini adalah merupakan ungkapan Tuhan Yesus secara pribadi dan secara langsung kepada kita. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu, engkau yang punya masalah, engkau yang punya pergumulan, apa kesulitanmu dalam kehidupanmu, apa yang kau sedang alami, marilah datang kepadaku. Ini menunjukkan bahwa kita dengan Tuhan itu punya hubungan yang nyata. Tuhan begitu sayang, Tuhan begitu peduli kepada kita. Hubungan kita yang nyata dengan Tuhan. Yang kedua, kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ia setia dan adil. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan, kita mungkin pernah melakukan dosa, pelanggaran, apapun itu. Kita pernah jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi dikatakan di sini ia setia. Tuhan nggak biarkan kita dalam dosa. Tuhan nggak biarkan kita jatuh. Tuhan nggak biarkan kita begitu saja. Dia setia, dia menunggu kita datang kembali. Kita minta ampun kembali kepada dia. Karena apa? Kita dikenal oleh Tuhan. Hubunganku nyata dengan Tuhan. Yang ketiga kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ia sabar terhadap aku. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia sabar, ia setia, ia sabar. Ya, kita adalah biji mata Tuhan, kita adalah kesayangan Tuhan. Aku dikenal Tuhan oleh karena hubunganku dengan Tuhan itu nyata. Aku dikenal Tuhan karena hubunganku dengan Tuhan itu dekat. Mazmur pasal 103 ayat 13 sampai 14 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Selain kita dikenal oleh Tuhan karena hubungan kita yang nyata dengan Tuhan, yaitu yang kedua adalah hubungan kita dekat dengan Tuhan. Di sini diumpamakan seperti bapa dengan anak, artinya kita dekat. Antara pencipta kita, antara Tuhan dengan kita. Sehingga apapun kondisi, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan menerima kita. Tuhan peduli, Tuhan sayang sama kita. Keintiman yang kedua yaitu adalah aku dikenal Tuhan. Cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada umatnya itu banyak banget caranya ya jemaat Tuhan ya. Bisa dengan suaranya bisa secara langsung, bisa secara mimpi gitu ya. Tapi hari ini kita mau kenal Tuhan yaitu melalui suaranya dengan lewat firman Tuhan gitu ya. Puji Tuhan kita punya waktu sendiri untuk saat teduh ya. Dalam saat teduh itu kita bisa belajar firman Tuhan gitu ya. Dan kita punya saat teduh bebas kapan aja, di mana aja gitu ya, dengan kondisi bagaimanapun. Kita tidak perlu melakukan ritual-ritual yang lainnya gitu ya. Tapi kita bisa punya waktu untuk saat teduh sendiri. Di sana kita bisa belajar, bisa baca langsung firman Tuhan tersebut. Kita ngalamin, kita langsung diajar, diingatkan, diberkati langsung oleh firman Tuhan. Dan untuk kenal Tuhan lewat suaranya melalui firman Tuhan, selain kita melalui saat teduh kita, melalui ibadah atau pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan rohani yang ada. Mungkin ada di komunitas kita, mungkin ada di sekolah kita, mungkin ada di PD kantor kita. Dan puji Tuhan di gereja kita sendiri pun ada. Hari Rabu ada healing worship, hari Sabtu terkadang ada worship fajar, ada doa keliling, ada care group. Di sana ada firman yang akan berbicara kepada kita, yang akan memberkati kita, yang akan mengajari kita. Jadi bicara keintiman yang kedua yaitu adalah kita harus kenal Tuhan yang kita sembah. Kita harus kenal siapa sumber sukacita tersebut. Untuk kita kenal Tuhan itu yang pertama, yang terpenting adalah kita harus kenal Dia dari firman-Nya. Untuk kita kenal dengan firman-Nya bisa melalui saat teduh kita, bisa melalui pertemuan-pertemuan ibadah kita, atau mungkin jemaat Tuhan bisa ikutan seperti seminar, gereja kita ada Kom 100 gitu ya, untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi dan lain sebagainya. Keintiman yang ketiga yaitu adalah aku bersekutu dengan Tuhan. Artinya aku selalu punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Ya.
Pertemuan kita banyak caranya, tapi dengan bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga ini, keintiman yang ketiga ini adalah melalui doa. Kita bersyukur, doa kita tidak dibatasi oleh apapun. Mau di mana, mau kapan, mau kondisi, situasi seperti apapun kita bisa berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Yang artinya adalah di sini tidak kenal waktu. Tetaplah di sini tidak kenal tempat. Tetaplah berdoa di sini tidak kenal kondisi, situasi apapun. Artinya mau kondisi kita sedang sakit, mau keadaan kita sedang buruk, kita lagi lagi kering sukacita kita harus kita bisa berdoa, kita bisa bersekutu, kita bisa ketemu dengan Tuhan untuk memperoleh sukacita yang berlimpah-limpah tadi, jemaat Tuhan. Ya, mungkin di sini saya tidak panjang kali lebar untuk menjelaskan tentang doa, tapi jemaat Tuhan bisa ikutin khotbahnya Kak Yuniarta Sihombing di YouTube gereja kita. Di sana sangat lengkap sekali beliau menjabarkan tentang doa. Maka dari keintiman itu 3 hal tadi ya, aku dikenal, aku kenal, aku bersekutu dengan Tuhan. Lahirlah sebuah sukacita yang tidak tergantung dengan keadaan. Karena kita sudah mengerti bahwa sumber sukacitaku bukan oleh keadaanku, bukan oleh kondisiku, bukan oleh masalahku, tapi sumber sukacitaku itu adalah daripada Tuhan itu sendiri. Kalau sumber sukacita kita dari keintiman, yang keluar itu sukacita yang keluar itu adalah sukacita yang bukan dibuat-buat, bukan yang palsu, ya, tapi sungguh sukacita yang benar-benar sukacita yang daripada Tuhan itu sendiri, yang tidak tergantung lagi dengan keadaan lain sebagainya. Mau gagal sekalipun identitasmu goyang, itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita, karena kita tahu di dalam Tuhan ada masa depan, dalam Tuhan ada rancangan yang indah. Di tengah-tengah kesepian hidup, kesendirian, pasangan kok belum dapat gitu ya, gagal terus, sakit, doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ingat bahwa keintiman bikin kita ingat akan janji Tuhan. Di dalam Dia ada masa depan, dalam Dia ada pengharapan, dan pengharapan itu adalah bahan bakar sukacita kita untuk terus mau berusaha, berharap, percaya sama Tuhan. Makanya Daud bisa bilang di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4, satu hal yang kuminta, diam di rumah Tuhan untuk menikmati keramahan Tuhan. Daud hanya minta apa? Keintiman. Karena apa? Karena disitulah dia menemukan sukacita. Jadi kalau sukacita kita lagi kering, jangan buru-buru langsung cari berkatnya. Tapi kembali ke ruang intim. Kembali kepada Tuhan. Kembali ke 3 hal tadi. Ingat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu nyata. Ya, aku dikenal oleh Tuhan. Kita kenal Tuhan. Kita punya persekutuan dengan Tuhan. Dari situ akan muncul sukacita kita. Kembali lagi. Yang kering menjadi semangat lagi. Yang patah, yang goyah, kokoh kembali. Jadi jemaat Tuhan, saya punya kesaksian yang sederhana gitu ya, di dalam rumah tangga saya, dan saya sedang tidak menjelekkan keluarga saya, rumah tangga saya ataupun suami saya gitu ya, tapi saya melihat bagaimana saya bisa menang dalam hal ini gitu ya. Jadi saya dari kecil itu udah terbiasa diajarin oleh orang tua saya itu adalah ngambil barang itu di mana, kembalikan lagi ke tempatnya gitu ya. Dan tibalah di rumah tangga gitu ya, di keluarga gitu ya. Ketemu dengan suami saya yang semua serba sesuka hatinya. Naruh barang di mana, ngambilnya di mana, naruhnya di mana. Contoh kecilnya ini adalah anduk sebenarnya, jemaat Tuhan gitu ya. Setiap dia habis mandi, dia ambil di tempatnya, habis itu tidak dikembalikan. Dia tahulah entah di mana gitu ya. Oh Tuhan Yesus, ini awal pernikahan sangat big problem, masalah besar banget bagi saya ini ya. Ya padahal sebenarnya tidak masalah besar gitu ya. Kenapa ini dia tidak tahu hal kecil seperti ini, dia tidak peduli dan sebagainya gitu. Kenapa harus aku juga yang mengerjakan gitu ya. Tapi puji Tuhan, tadi dikatakan bahwa ketika sukacita kita kering, ada yang mengganggu sukacita kita, jangan langsung minta berkatnya.
gitu ya. Aku nggak langsung berdoa sama dia, Tuhan jamah hati suamiku ini Tuhan, ketuk pintu hatinya, ubahkan dia Tuhan, tobatkan dia Tuhan. Enggak. Tapi saya bersyukur melalui tadi ya bahwa sukacita kita yang berlimpah-limpah itu diperoleh dari Tuhan Yesus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu salah satunya dengan saat teduh ibadah kita. Dan puji Tuhan dalam saat teduh saya diajar, diingatkan, dijamah oleh Tuhan gitu ya. Sehingga gitu ya mengingatkan saya bahwa dia adalah imam, bahwa dia adalah kepala rumah tangga. Aku harus hormat, aku harus taat. Bukankah ketika dalam pernikahan, janji pernikahan, aku sudah berjanji bahwa menerima engkau dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Tapi yang terpenting adalah bahwa di sana aku menemukan sukacita untuk menghadapi suamiku yang sesuka hatinya ini, gitu ya. Sehingga makin kesini aku tidak lagi yang super bawel gitu ya. Tapi bagaimana ketika aku sudah memiliki sukacita itu, aku bisa mengkomunikasikannya dengan baik, aku bisa menerimanya dengan baik, dan itu bukan masalah lagi bagi saya, gitu ya. Jadi jemaat Tuhan, seperti lagu yang berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Yang kedua adalah apa yang membuat kita susah bersukacita. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini loh, kita sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, menanti-nantikan doa kita, menanti-nantikan apa yang kita inginkan. Firman Tuhan berkata bersukacitalah gitu ya. Tadi di awal pemaparan saya, bersukacita itu adalah suatu perasaan yang senang, bahagia, dan pasti itu terlihat dari wajahnya gitu ya, gesturnya gitu ya. Mukanya tidak seperti papaya busuk kata orang gitu ya. Kurang lebih seperti saya gini ya, muka saya gitu ya. Orang yang bersukacita itu pasti hidupnya enjoy, asik gitu ya. Terlihat dari mukanya yang terus bahagia, ceria gitu ya. Nah, ini firman Tuhan bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Aku harus terlihat happy nih gitu. Aku terlihat sukacita nih dalam penantianku, doaku, lain sebagainya. Dan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dikatakan, anggaplah semuanya itu sebagai sukacita, saudara-saudaraku, apabila kamu menghadapi berbagai pencobaan. Ini di saat aku lagi sakit, aku disuruh dengan muka happy. Aku lagi dalam masalah, aku disuruh dengan muka yang bahagia gitu. Aku sedang ngadapin anakku yang ngeselin, dikasih tahu tidak bisa, nasihat tidak didengar gitu ya. Aku tetap harus menunjukkan bahwa aku ini bersukacita. Itu firman Tuhan berkata. Lalu apa yang membuat kita susah untuk bersukacita? Menunjukkan ada di dalam ketika kita dalam pengharapan, ketika kita ada dalam masalah. Yang pertama, yaitu adalah sumber sukacita kita itu adalah salah tempat. Oh, aku bersukacita ketika aku mendapatkan gajian. Oh, aku bersukacita ketika aku bisa jalan-jalan keluar negeri, dalam negeri gitu ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jangan jadikan itu menjadi sumber sukacita kita. Ketika aku sedang dalam masalah, ketika aku lagi kesel, apa yang membuat kamu tidak sukacita? Jangan langsung, oh aku mau jalan-jalan, oh aku mau makan lain sebagainya. Boleh, tapi dasarnya yang pertama yaitu adalah tadi, kembali ke ruang intim. Kembali kepada Tuhan. Karena apa? Sumber kita yang benar itu, sumber sukacita kita yang benar yaitu adalah di dalam Tuhan. Tidak ada yang salah dengan kita liburan. Tidak ada yang salah dengan kita nonton, dengan hobi kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu bukan sumber utamanya. Dan ketika kita menjadikan atau salah sumber, ya sudahlah. Itu artinya kita sedang menggiring hidup kita kepada jalan yang tidak baik atau menambahkan masalah dalam hidup kita. Ketika saya menaruhkan sukacita saya adalah suami saya menaruhkan barang di tempatnya. Saya rasa sukacita saya itu sebentar, manusia pelupa, apalagi itu berbicara karakter, habit, kebiasaan. Itu hanya berlaku 1-2 kali. Itu hanya sementara, itu hanya sia-sia. Dan di muka bumi ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang lama.
Tidak ada yang bisa memuaskan kita selain kasih cinta Tuhan. Dan saya tidak bergantung kepada itu. Tapi sekalipun suamiku mungkin belum menaruh handuk pada tempatnya, tidak akan mengurangi sukacita saya, tidak akan mengurangi kebahagiaan saya. Karena bukan di situ letak sukacita saya. Dan saya tidak mau menaruhkan sukacita saya kepada perubahannya dia. Karena manusia ada hilafnya, karena manusia ada lupanya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ketika kita menaruhkan sumber sukacita kita di tempat yang salah, artinya kita sedang meninggalkan sumber air yang hidup, air yang jernih itu. Yang kedua, apa yang membuat kita susah bersukacita? Lupa akan firman Tuhan, lupa akan apa perkataan Tuhan dalam hidup kita. Kita itu terkadang cepat sekali ke distract gitu ya. Ada satu masalah kita lupa akan 10 kebaikan Tuhan. Ada satu masalah kita lupa akan 5 kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada satu masalah kita lupa bahwa bagaimana Tuhan menebus kita, mengasihi kita, mencintai kita. Kita lupa bahwa kita adalah anak yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan. Kita lupa bahwa kita adalah biji mata Tuhan yang selalu dijaga. Dia tidak pernah merancangkan keburukan Dia tidak pernah merancangkan kejahatan, keburukan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata hidup kita adalah penuh dengan pengharapan. Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kenapa kita lupa akan firman Tuhan? Karena kita nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga jemaat Tuhan. Ya, berapa kali saya coba mengikuti atau mendengarkan gitu ya, bagaimana pekerjaannya dia gitu ya. Udah menerima penawaran tapi kok nggak ada kejelasan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita fokus kepada situ, wah, tapi saya selalu ingat akan firman Tuhan. Allahku mencukupi kebutuhanku. Aku selalu ingat akan firman Tuhan. Aku selalu ingat akan perkataan Tuhan. Allahku mencukupi kebutuhanku. Kalau burung pipit aja Tuhan pelihara. Bunga bakung di taman Tuhan pelihara, apalagi hidupku. Nah, itu yang menjadi aku sukacita. Gak apa-apa gitu kadang-kadang. Oh ya udah gak apa-apa, nanti ada cara Tuhan kok gitu. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Kalau udah Dia yang membuka, gak ada yang menutup. Gitu aja. Yang ketiga, apa yang membuat kita susah bersukacita? Dosa yang gak diberesin. Sebenarnya gak hanya dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi masa lalu kita yang gak beres. Ada kepahitan, kebencian, pergaulan yang salah. Bahkan ada pola didik orang tua kita yang sangat keras. Gitu ya. Contohnya saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang tua saya itu dulu mendidik kami. Ya apalagi saya anak pertama, itu sangat keras sekali dalam hal disiplin, tanggung jawab, mengatur waktu gitu ya. Dari pagi jam 4 pagi udah harus bangun. Kalau nggak bangun itu siap dibaptis percik atau baptis selam. Artinya apa? Digeret langsung dari tempat tidur dimasukkan kamar mandi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena begitu keras banget dulu kehidupan kami. Jam 4 udah harus bangun, aku harus masak, siapin sarapan untuk kami berangkat sekolah. Jam 5 kami udah harus berangkat sekolah. Jam 3 sore udah harus di rumah. Kalau nggak di rumah akan ditanyakan. Dan itu ditanyakan teman-teman dan guru lain sebagainya. Kenapa si Friska, panggilan saya dulu Friska. Kenapa Friska kok pulangnya sampai sore lain sebagainya. Dan kalau misalnya nanti ketahuan kita main nggak langsung pulang, habislah hidup kita gitu ya. Habislah badan ini. Kena tali sapu dan lain sebagainya. Jam 3 saya harus udah di rumah. Saya udah harus kalau makan-makan, istirahat sebentar. Rapikan tadi barang-barang di sekolah. Jam 4 saya udah harus ke ladang. Jam 5 saya udah harus balik lagi ke rumah. Jam 5 saya harus udah mandiin adik-adik saya udah harus masak. Jam 6 itu tidak boleh ada tidak ada lagi yang hektik di rumah atau di dapur. Adik-adik sudah mandi, semua masakan sudah ada. Jam 6 itu bapak tuh udah pulang dari ladang. Jadi waktunya dia pulang gak ada lagi yang berantakan dan sebagainya di rumah. Jam 6 itu udah harus beres. Jam 7 sampai jam 8 kita harus makan. Kalau makan gak ada yang ribut lain sebagainya. Jam 8 sampai jam 9 kita udah harus belajar. Jam 9 malam kita udah harus tidur. Kalau ada yang tidak tidur, terdengar yang berisik lain sebagainya, habislah kena tata. Ya, habislah kena seminar ya. Nah, karena begitu kerasnya didikan orang tua saya pada waktu itu terbawa. Ya, mungkin sampai saat ini ada beberapa gitu ya. Saya paling gak suka dengan orang yang gak on time gitu ya. Apalagi kalau on time itu jauh dan dia gak kasih informasi gitu ya.
Itu saya paling nggak tahu. Aku paling nggak suka sekalian itu bisa merusak sukacita saya, kebahagiaan saya, kesenangan saya gitu ya. Kalau saya diperhadapkan dengan orang yang nggak on time, saya paling nggak suka. Saya itu sangat gampang sekali merusak mood saya, merusak sukacita saya. Tapi makin kesini saya makin belajar, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena tadi ya kita punya hubungan dengan Tuhan, ya Tuhan mengajari kita lain sebagainya. Nah, yang keempat, apa yang membuat kita susah bersukacita? Yaitu adalah terlalu sibuk. Gak ada ruang untuk tenang, untuk teduh, untuk baca firman, untuk waktu Tuhan. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hobi, sibuk dengan sosial media kita. Gak ada yang salah kok. Kita bisa kok, boleh kok kita media sosial dan sebagainya. Jangan juga kita menjadi orang yang gak update gitu ya. Tapi prioritas kita teralihkan. Kita gak tahu prioritas kita. Kita seolah-olah sibuk yang sok sibuk gitu ya. Sehingga membuat sukacita kita menjadi kering. Kita menjadi orang yang gampang marah. Kita menjadi orang yang gampang berpikiran negatif. Kita menjadi orang yang gampang tidak bersyukur. Ya. Padahal Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, dia memberikan waktu untuk berdoa loh 1 jam. Nah, bagaimana dengan kita? Coba kita atur pekerjaan kita, kesibukan kita, hobi kita, untuk punya waktu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan sukacita, supaya sukacita kita tidak kering. Yang kelima, apa yang membuat kita susah bersukacita? Yaitu adalah pola pikir negatif, gak bersyukur. Satu kesalahan melupakan 10 kebaikan, 5 kebaikan, 2 kebaikan bahkan. Contohnya saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Setiap nongkrong sama teman ini adalah di on time. Tapi tibalah suatu kali dia nggak on time. Saya langsung kayak, nih teman ini kayak nggak menghargai, nggak sopan dan sebagainya. Itu saya lupa bahwa yang sebelum-sebelumnya dia on time, hanya satu ini aja dia nggak on time. Gitu. Terkadang yang membuat kita jadi susah bersukacita itu kita selalu berpikiran negatif. Kita tidak bisa bersyukur. Ya. Kita lupa bahwa Tuhan telah tolong kita, Tuhan berkati kita kemarin-kemarin. Oleh karena satu masalah, ngeselin banget, Tuhan jahat, lain sebagainya. Susah bersukacita bukan berarti kita gagal menjadi anak Tuhan, gagal menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Itu manusiawi. Hanya kita perlu apa? Kembali kepada sumbernya. Nah, maka yang ketiga, bagaimana menjaga tetap bersukacita, tidak up and down. Supaya saya lebih stabil emosinya. Jadi sukacita yang stabil itu enggak sama dengan senang terus. Sukacita dalam Alkitab itu lebih dalam lagi, jemaat Tuhan. Jadi enggak naik turun berdasarkan keadaan atau ngikutin keadaan. Nah, supaya sukacita kita itu stabil, kuncinya adalah geser sumber sukacita kita dari hal yang berubah ke pribadi yang tidak berubah. Contohnya ya, ke hal yang berubah itu adalah liburan, makan. Sekalinya kita liburan mungkin ke pantai, udah bosan kan. Sekalinya kita keluar negeri, udah bosan kan. Sekalinya kita udah makan pizza itu, udah pernah kok, udah cukup kok gitu ya. Tapi coba kita geser ke pribadi yang gak berubah. Yaitu kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya? Ada 5 hal yang perlu kita pahami supaya sukacita kita stabil. Yang pertama, ingatkan diri kita tiap pagi, sumbermu itu siapa? Ya, ingat selalu. Untuk kita ingat bahwa siapa sumber kita, berarti kita harus mulai kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun pagi, ya. Saya lagi belajar juga nih. Langsung handphone cek sosial media atau di saat buka mata ya golekan bentar boleh lah ya. Untuk meregangkan otot-otot lain sebagainya gitu ya. Habis itu berdoa. Dan saya lagi latih ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya bangun, saya tarik tangan suami saya.
ayo berdoa. Mau tidur, saya tarik tangan suami saya, ayo kita berdoa. Kenapa? Karena kita tahu sumbernya itu dia. Apalagi di pagi hari, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu adalah hal yang krusial, hal yang sangat penting sekali. Karena kita nggak ngerti. Ya, kalau dalam khotbahnya Bapak Wakil Gembala dibilang saat teduh itu baiknya di pagi hari. Karena kita nggak ngerti. Siang itu keluar kita dari rumah, apa yang terjadi kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi saat kita bangun pagi, kita udah saat teduh, kita udah serahkan hidup kita dalam Tuhan. Mau itu apapun yang terjadi, semua terjadi di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu adalah latih mata kita, pendengaran kita, hati kita fokus kepada perkataan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita punya waktu untuk baca firman. Satu hari satu pasal pun itu udah puji Tuhan. Ya, kalau dulu adik saya Nova, saya bilang, "Dek, hari ini udah baca firman?" "Udah." "Oh, di mana?" "Iya, tadi lewat TikTok." Menurut kalian jemaat Tuhan bagaimana gitu ya? Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia udah baca firman hari itu. Apa tadi ayatnya? Ini gitu. Ya. Jadi mari kita latihan. Mata kita tertuju kepada firman-Nya, hati kita tertuju kepada firman-Nya, pikiran kita tertuju kepada firman-Nya. Sehingga ketika masalah apapun, pergumulan apapun, sesulit apapun keadaan kita, kondisi kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, dalam masalah kita. Kita fokus kepada apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Bukan karena masalah itu sehingga aku kering sukacitaku, sehingga aku tidak bersemangat, sehingga aku tidak sukacita lagi. Yang ketiga, beresin dosa-dosa kita. Atau mungkin sakit hati apa yang dulu, kepahitan apa yang dulu, didikan orang tua apa yang dulu membuat kita sehingga menjadi orang yang keras sekarang. Yang itu mempengaruhi sukacita kita. Kebetulan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ngambil S2-nya itu adalah tentang pastoral counseling. Bukan karena supaya saya jago-jagoan gitu ya, anak S2 gitu, enggak. Tapi dari sekolah saya mengambil kuliah S2 ini adalah sembari saya berobat jalan gitu ya. Karena masa lalu saya itu banyak banget ya gitu, luka, pahit gitu ya. Sehingga pada waktu itu ada saya di masa, wah nih sepertinya ini aku lagi nggak beres nih, aku butuh berobat nih gitu ya, aku lagi sakit nih gitu. Aku sharing sama teman gitu ya, kebetulan dia lagi ngambil kuliah S2 juga gitu ya, pastoral counseling gitu ya, yang dimana di sana belajar tentang psikologi berintegrasi dengan teologi gitu ya, dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Dan saya belajar di sana. Saya coba list satu-satu. Masa lalu saya itu apa ya yang nggak beres, kepahitan apa ya, luka apa ya, didikan orang tua saya yang keras apa ya. Saya list satu-satu. Oh ya ini. Dan saya tahu ketika saya misalnya gampang marah, gampang kering sukacita saya, oh tahu saya penyebabnya ini. Oleh karena itu saya cepat langsung mengobatinya. Yuk beresin cepat-cepat. Jangan biarkan dosa itu tinggal dalam dirimu. Ingat tadi bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu nyata. Dia mengasihi, Dia mengampuni, Dia sanggup memulihkan kita. Aku aja sanggup kok Tuhan pulihkan. Dari segitu banyaknya luka, begitu banyaknya trauma, begitu banyaknya hal yang gak baik dalam hidup saya. Tapi saya datang sama Tuhan. Yang keempat, yaitu adalah ciptakan ruang tenang. Yuk, kita coba ambil waktu teduh. Ambil waktu sendiri. Saya selain berdoa dengan suami, saya punya waktu doa sendiri. Ya, kita pendoa di GBI Menteng pun kita punya waktu sendiri berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk gereja Tuhan. Mari jemaat Tuhan, supaya kita tetap stabil dalam sukacita kita. Mari ambil waktu kita untuk kembali punya hubungan dengan Tuhan. Punya waktu, apa yang kau lagi rasakan, apa yang kau lagi alami, apa yang kau lagi ada dalam hatimu. Ngobrol sama Tuhan. Sediakan waktu 1 jam, 30 menit, 5 menit. Saya dulu waktu SMP, ya awal-awal bertobat, berdoa itu cuma dikasih waktu berapa? 5 menit. Ya awal-awalnya 5 menit. Berapa bulan? 5 menit, habis itu tambahin lagi 5 menit. Dan itu jadi terbiasa sampai sekarang. Yuk sekarang kita latih. Kita berikan waktu kita berikan ruang dan waktu kita untuk membangun hubungan kepada Tuhan.
Yang kelima yaitu adalah bersyukur secara spesifik, bukan secara umum. Bersyukur secara spesifik itu secara detail gitu ya. Misalnya, Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini suamiku yang baik, ganteng gitu, bukan. Makasih ya Tuhan, hari ini Tuhan udah berkati suamiku, ya ampun dia nyampe loh di rumah Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Jadi ada lagi teman berantem, oh enggak. Makasih ya Tuhan, Kau telah sertai suamiku hari ini. Kau telah bimbing dia, Kau telah tolong dia, Kau telah sertai dia sampai dia hari ini, malam ini kami bisa berkumpul bersama dengan anak-anak, kami bisa lagi ngobrol. Ya, itu adalah bersyukur secara spesifik. Secara umum adalah Tuhan terima kasih untuk hari ini, Tuhan baik atas hidup kami, haleluya, amin. Menurut saya itu tidak ada yang salah dengan itu, tapi memaknai kedekatan, memaknai bagaimana Tuhan itu luar biasa memberkati kita dan melihat kebaikan Tuhan itu lebih detail. Ya, kalau kita mengucap syukurnya lebih spesifik gitu ya. Sekalipun sebenarnya hari itu ada yang membuat sukacita kita kering, membuat yang mengganggu sukacita kita gitu. Nyatakan aja gitu ya. Tuhan hari ini makasih loh Tuhan, hari ini suamiku tuh ngeselin banget gitu ya. Tapi sekalipun dia ngeselin, aku melihat dia kerja keras, dia tetap berusaha, dia tetap mau kerja, dia tetap mau berjuang untuk keluarga ini. Ya, jemaat Tuhan. Jadi, yuk coba kita belajar bersyukur lebih spesifik, tidak hanya secara umum aja. Karena ketika kita bersyukur secara spesifik, kita melihat bagaimana mendalami, mendetail lagi akan kebaikan, pertolongan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Karena hari-hari ini kita perlu sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Dalam pergumulan kita, dalam masalah kita, dalam keluarga kita, kita perlu sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Dan jauh daripada itu, Tuhan Yesus mau kita menjadi orang-orang yang bersukacita dalam kehidupan kita. Bukan menjadi orang yang gampang sedih, gampang tertekan, bukan menjadi orang yang gampang stres. Tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita dalam menghadapi kehidupan ini. Jemaat Tuhan, ketahuilah ketika kita memiliki sukacita yang berlimpah-limpah itu dalam hidup kita, maka kita dapat dengan tenang, dengan baik berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah saya, bagaimana untuk tentang anak saya, bagaimana dengan keluarga saya. Ketika ada sukacita yang berlimpah-limpah itu dalam hidup kita, kita dapat mengerti akan kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan lewat masalah yang terjadi, apa yang Tuhan ingin nyatakan, apa yang Tuhan mau ajar, apa yang mau Tuhan kehendaki atas hidupku, atas keluargaku, atas masa depanku, atas anakku. Dan terlebih Tuhan mau kita menjadi orang yang selalu bersukacita. Dan ketika kita menjadi orang yang bersukacita, Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dia dekat kepada orang-orang yang bersukacita. Dan biarlah hari ini sungguh sukacita yang berlimpah-limpah itu ada di dalam hidup kita. Dan kita terus mau dekat dengan Dia. Supaya sukacita itu berlimpah-limpah atas hidup kita. Kita menjadi orang yang menang. Apapun yang terjadi, aku bisa. Apapun yang terjadi, aku hadapi dengan hati yang bersukacita. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan kalahan, bukan dengan kesedihan, tapi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena di dalam sukacitanya Tuhan itu ada berkat, ada penyertaan, ada kemuliaan di sana. Dan tadi kita sudah belajar juga yang kedua. Apa yang membuat kita tidak bisa bersukacita? Dan bagaimana supaya sukacita kita tetap stabil? Tapi apapun yang terjadi, aku tetap bersukacita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, di tempat kita masing-masing, mungkin hari-hari ini engkau yang sedang mengalami pergumulan masalah, sehingga sukacitamu kering, engkau menjadi kalah, engkau menjadi tertekan oleh mungkin karena masalah pergumulan hidupmu. Angkat tanganmu, taruh tanganmu satu di dada, satu angkat tanganmu.
Oh rialarabata kasyakalarabata kayalarabata kasyikirarabata kayalarabata kasyikirarabalaraba. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu, setiap umat-Mu Tuhan, mengangkat tangan Tuhan Yesus. Kau yang jauh lebih mengerti, tahu, paham akan setiap isi hati mereka Tuhan. Apa yang mereka lagi hadapi, apa yang mereka lagi gumulkan, apa yang mereka lagi inginkan Tuhan Yesus. Kau yang jauh lebih tahu Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu tentang sukacita. Biarlah kiranya Tuhan Kau limpahkan sukacita itu bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang dapat menyelesaikan masalah. Sehingga mereka menjadi mengerti akan kehendak rencana Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Dan aku berdoa bagi umat-Mu Tuhan hari ini, yang mereka mengangkat tangan, yang mereka belum bisa bersukacita juga Tuhan, oleh karena masa lalunya Tuhan dan lain sebagainya Tuhan yang mungkin belum selesai. Mari Tuhan Kau Allah turut campur tangan. Kau Allah yang menyelesaikan, Kau Allah yang menjembatani Tuhan Yesus, Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Allah yang memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan setiap tangan yang terangkat Tuhan Engkau limpahkan dengan kekuatan, dengan sukacita yang daripada Engkau. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap bersukacita. Kami tetap menjadi orang-orang yang menang. Kami tetap orang-orang yang siap menghadapi apapun dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu hari ini Bapa yang di surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima sukacita yang berlimpah, kemenangan, berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, waktunya kita tuh berpisah. Kita mau minta berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan pernah kau lupa kau disayang Tuhan. Kau dilindungi, kau dibela, kau diberkati. Karena kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin.